Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamia Asbizada Hidayah dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang hubungan perkembangan kognitif, bahasa, dan kreativitas anak usia dini. Nah, untuk materi yang pertama ada pengertian kreativitas. Menurut Mayasti, kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang original dan bernilai atau berguna bagi orang tersebut dan orang lain. Sejalan juga dengan pemikiran Gallagher dalam Munandar, kreativitas berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadakan, menemukan suatu bentuk baru dan atau untuk menghasilkan suatu melalui keterampilan imajinatif. Sedangkan pengertian kreativitas menurut Santrok yaitu kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, pada intinya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi mengenai kreativitas dan kognitif. Nah, untuk pengertian kognitif sendiri adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa menurut Susanto. Nah, proses kognitif sendiri berhubungan dengan tingkat kecerdasan intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai ide-ide dan kreativitas belajar. Nah, kreativitas alami seorang anak usia dini itu terlihat dari rasa ingin tahunya yang besar, di mana ini dipengaruhi oleh kognitif anak loh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, kreativitas anak usia dini merupakan kreativitas alamiah yang dibawa sejak lahir dan merupakan kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak biasa, dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan pemikiran dan aktivitasnya. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya itu ada kreativitas dan bahasa. Nah, pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Jadi, bahasa pada dasarnya adalah bahasa lisan, berbicara, adapun menulis adalah bentuk bahasa kedua, maka dengan kata lain, bahasa itu adalah ucapan dan tulisan itu merupakan lambang bahasa. Nah, sedangkan untuk bahasa lisan dan tulisan itu lebih dahulu lisan ya, jadi tulisan itu bahasa kedua, seperti itu. Dan adanya terlebih dahulu itu bahasa lisan terlebih dahulu datang atau muncul dan pertama kali digunakan, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kreativitas bahasa lisan anak. Nah, bisa kita lihat indikatornya itu di 4 bagian ini ya teman-teman. Yang pertama, kemauan bertanya. Yang kedua, kemauan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kemauan bercerita. Dan yang keempat, kemauan menginformasikan sesuatu kepada orang lain, baik orang tua, teman, atau guru, dan yang lainnya. Jadi tanpa bahasa, potensi biologis yang dimiliki seorang tidak akan mampu melahirkan gagasan-gagasan kreatif. Jadi bahasa itu sangat penting dan sangat berhubungan dengan kreativitas, seperti itu. Nah, jadi sangat berhubungan bukan antara kreativitas, kognitif, dan bahasa. Nah, kesimpulannya, kreativitas anak usia dini tidak lepas dari aspek kognitif dan bahasa melalui pengalaman dan perkembangan anak usia dini. Peningkatan aspek kognitif sering bersamaan dengan peningkatan aspek bahasa, walaupun peningkatan aspek-aspek tersebut tidak sama persentasenya. Nah, jadi pengalaman dari kreativitas dalam aspek kognitif bahasa tersebut dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan masa depan anak usia dini. Jadi sangat jelas bahwa perkembangan kreativitas, bahasa, dan kognitif itu berhubungan ya, satu sama lain, ada keterkaitan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman kelas, jika ada pertanyaan mengenai materi, bisa kita diskusikan di kolom komentar di channel YouTube ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.